warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania Nawara Minta dengan NIM akhir 058. Jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk asuransi dari yang kelompok kami pilih. Nah, jadi di sini kelompok kami memilih produk takaful dana pendidikan atau Fulnadi. Ini merupakan kombinasi antara asuransi jiwa syariah dan tabungan pendidikan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Nah, perusahaan asuransi syariah ini resmi diawasi oleh OJK. Jadi Fulnadi ini dirancang khusus untuk membantu orang tua menyiapkan biaya pendidikan anak secara bertahap, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, sambil tetap memberikan perlindungan finansial jika peserta mengalami musibah seperti meninggal dunia atau cacat tetap total. Nah, manfaatnya tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat hidup berupa pencairan dana pendidikan sesuai jenjang sekolah jika peserta sehat sampai akhir akad. Nah, yang kedua, manfaat perlindungan berupa santunan, pencairan tabungan, dan beasiswa tahunan untuk anak jika peserta meninggal atau cacat tetap total, sehingga pendidikan anak itu tetap terjamin. Nah, dengan begitu, Fulnadi itu hanya tabungan pendidikan, tapi bukan hanya tabungan pendidikan, tapi juga jaminan keamanan finansial keluarga yang memastikan bahwa rencana pendidikan anak itu tetap berjalan baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, produk takaful dana pendidikan atau Fulnadi ini dijalankan dengan beberapa akad syariah. Yang pertama ada wakalah bil ujroh, yaitu peserta memberi kuasa ke perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan fee. Lalu ada tabaruk, yaitu akad hibah di mana peserta menyumbang ke dana tolong menolong, sifatnya itu solidaritas, bukan hanya komersial. Nah, yang terakhir ada mudharabah di mana peserta itu sebagai pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Hasilnya akan dibagi sesuai dengan nisbah, 85% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan. Nah, kontribusi atau preminya itu bisa dibayar fleksibel, mulai dari bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau sekaligus dengan minimal 200.000 per bulan. Nah, usia masuk pesertanya tuh 17 sampai 60 tahun. Penerima hibahnya umur di bawah 1 tahun sampai 13 tahun, dan masa asuransi maksimal sampai usia peserta 65 tahun. Nah, selain itu, fasilitas polis seperti penebusan atau surrender, pemulihan kalau polis sempat lapse, dan masa mempelajari polis atau free look period selama 14 hari. Jadi, akad-akad ini memastikan Fulnadi berjalan sesuai dengan syariah sekaligus memberi fleksibilitas dan perlindungan penuh bagi keluarga. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko yang dilindungi oleh PT Takaful Keluarga yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Nah, produk takaful dana pendidikan itu melindungi risiko yang bisa mengganggu kondisi keuangan keluarga, terutama yang berdampak pada pendidikan anak. Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan pendidikan anak itu tetap berjalan walaupun terjadi musibah pada orang tua. Nah, yang pertama itu ada risiko meninggal dunia peserta, di mana jika orang tua meninggal dunia, perusahaan akan memberikan santunan, dana tabungan, dan beasiswa untuk anak. Jadi walaupun orang tua tidak ada, biaya pendidikan anak itu tetap terjamin. Nah, lalu yang kedua itu ada risiko cacat tetap total akibat kecelakaan, di mana jika peserta mengalami cacat tetap total dan tidak bisa bekerja, maka tidak perlu lagi membayar kontribusi. Namun manfaat seperti santunan, tabungan, dan biaya siswa itu tetap diberikan sehingga pendidikan anak itu tetap berjalan. Nah, lalu yang ketiga ada risiko terganggunya pendidikan anak, di mana jika terjadi musibah pada orang tua, anak itu tetap mendapatkan dana pendidikan secara bertahap dan beasiswa. Artinya rencana pendidikan anak itu tetap aman sesuai tujuan awal dari anak tersebut. Nah, lalu yang keempat ada risiko meninggal dunia penerima hibah atau anak, dimana jika anak meninggal dunia, perusahaan itu memberikan santunan kepada peserta atau orang tua yang bekerja pada perusahaan tersebut, lalu polis berakhir dan dana tabungan dikembalikan. Takaful keluarga memiliki resiko yang tidak dilindungi yang mencakup pengecualian atau kondisi-kondisi tertentu di mana perusahaan tersebut itu tidak akan membayarkan manfaat takafulnya. Nah, resiko yang tidak dilindungi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengecualian berdasarkan tindakan dan kejujuran peserta. Nah, perusahaan ini tidak akan membayarkan klaimnya apabila musibah yang dialami peserta itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu kondisi medis dan penyakit tertentu yang tidak dijamin. Nah, perlindungan ini itu tidak mencakup penyakit menular seksual, HIV/AIDS, serta kehamilan atau melahirkan pada tahun pertama masa asuransi. Nah, yang ketiga yaitu resiko pekerjaan, hobi ekstrim, dan transportasi udara. Nah, kecelakaan atau penyakit yang diakibatkan oleh profesi ekstrim seperti militer dan tambang, serta hobi bahaya seperti balapan dan tinju tidak dijamin oleh perusahaan asuransi, kecuali jika sudah disetujui oleh kontrak khusus atau dokumen endorsement.
Yang keempat yaitu faktor eksternal, bencana alam, serta kondisi keamanan. Nah, pengecualian ini itu berlaku apabila musibah ini diakibatkan oleh bencana alam massal, wabah, penyakit, radiasi, serta kekacauan sosial seperti perang, terorisme, dan kerusuhan. Nah, yang kelima yaitu dampak pembatalan dan status polis. Nah, manfaat klaim ini akan gagal apabila ditemukan kepalsuan informasi saat pendaftaran atau jika musibah terjadi pada saat polis sedang tidak aktif yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran kontribusi. Jadi metode klaim pada produk takaful dana, pendidikan atau kulnadi dilakukan secara tertulis oleh peserta atau ahli waris jika terjadi risiko yang didapat polis seperti meninggal dunia. Langkahnya dimulai dengan mengambil dan mengisi formulir klaim melalui tenaga masa call center atau website resmi. Setelah itu, peserta melengkapi dokumen seperti polis asli, formulir klaim atau fotokopi identitas dan bukti membayar kontribusi terakhir. Jika klaim karena meninggal dunia, perlu tambahan dokumen seperti akte kematian, surat dokter, surat kepolisian jika itu kecelakaan, dan dokumen ahli waris. Seluruh berkas harus diajukan maksimal 90 hari sejak musibah terjadi. Setelah dokumen lengkap diterima, perusahaan akan memberikan keputusan paling lambat 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Fatiana Rendra Ibjanji akan menjelaskan mengenai metode perhitungan dan pembayaran iuran dana tabarruk. Pertama kita ke dasar perhitungannya sendiri berdasarkan ilustrasi produk. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kontribusi pesertanya sebesar 1,500 juta per bulan, yang artinya presentasi tabarruknya 6,69%, ujrohnya sekitar 75%. Untuk tahun pertama, tahun keduanya 30%, dan tahun seterusnya sebesar 0%. Untuk perhitungan iuran tabarruknya itu sebesar 6,69% dikali kontribusi. Untuk perhitungannya 6,69% dikali 1,500 berarti 100.350 per bulan. Untuk perhitungan pembagian kontribusinya itu sebesar 1,5, ujrohnya 75%, 1,125, untuk sisa dananya 375.000. Maka dari sisa dana tersebut tabarruknya sebesar 100.350 dan tabungan atau investasinya 274.650. Untuk tahun keduanya sebesar 1,5 juta, ujrohnya 30%, 450, sisa dananya 150. Tabarruknya 100.350 dan dana tabungan investasinya sebesar 949,650. Nah, di sini kita bisa melihat untuk total iurannya per bulannya itu 100.350, per tahunnya 103.500 dikali 12 atau 1 tahun sama dengan 1,2 juta 4.200. Untuk selama 12 tahun berarti itu akan dikali 12, maka totalnya adalah 14.500. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, iuran tabarruk pada produk ini ditetapkan sebesar 6,69% dari kontribusi, yaitu 100.350 per bulan. Walaupun terlihat kecil, dalam jangka panjang jumlah signifikan dan berfungsi sebagai dana tolong menolong antar peserta sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait PT Takaful Keluarga yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait ketentuan mengenai surplus atau defisit underwriting. Surplus underwriting itu sebenarnya cukup sederhana. Kayak setelah 1 tahun berjalan, perusahaan itu menghitung pemasukan dan pengeluaran dana tabarruk. Pemasukan utama itu berasal dari kontribusi tabarruk peserta. Lalu untuk pengeluarannya itu biasanya meliputi klaim yang dibayarkan, biaya klaim, serta biaya operasional yang diambil dari data tabarruk. Kalau total pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran ada surplus, maka kalau lebih kecil itu terjadilah defisit. Lalu di sini saya juga akan memberitahu beberapa hal penting yang harus kita patut perhatikan. Seperti perhitungan surplus atau defisit itu dilakukan setiap tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan untuk perusahaannya itu punya wewenang untuk menggabungkan dana tabarruk antar usaha jika satu lini itu belum cukup besar. Tujuannya itu jelas, agar prinsip itu pembagian risiko itu tetap terjaga. Lalu, tak semua peserta itu otomatis masuk pembagian surplus. Setidaknya peserta itu harus sudah membayar kontribusi tabarruk di periode tersebut, tidak sedang menunggu klaim, dan polisnya aktif minimal 1 tahun, sampai akhir periode perhitungan. Lalu surplus underwriting itu sesuai dokumen selalu dialokasikan kembali ke dana tabarruk. Jadi, surplus itu bukan langsung menjadi keuntungan perusahaan. Manfaatnya itu kembali dipakai demi kepentingan para peserta lewat dana tabarruk. Lalu, apa sih konsekuensinya bagi peserta?
Jadi kalau surplus itu terjadi, peserta yang memenuhi syarat itu bisa mendapat manfaat. Bentuknya tuh bisa macam-macam, dari pembagian surplus, kenaikan nilai tabungan, atau bonus. Semuanya itu tergantung aturan detail di polis. Kalau defisit ringkasannya memang tidak memberi solusi spesifik. Umumnya industri itu punya opsi seperti menggunakan cadangan, mengurangi pembagian surplus, atau perusahaan menambah modal. Tapi untuk tahu pasti, peserta itu wajib cek polis lengkap atau langsung tanya ke perusahaan. Contohnya, misalnya, kalau kontribusi itu terkumpul 10 miliar, sementara total klaim dan biaya itu hanya 7 miliar. Maka surplusnya itu 3 miliar ini tuh masuk lagi ke dana Tabaru. Sebaliknya, kalau kontribusinya 10 miliar, tetapi klaim dan biaya mencapai 11 miliar, maka terjadi defisit 1 miliar.